Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi analisis laporan keuangan. Sebelumnya, saya ingin meminta izin kepada Bapak Sparta untuk membacakan materi dan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari pertama Revi Arti Susandi dengan NIM 2019 1211 021. Yang kedua ada Retno Dwining Tias dengan NIM 2019 1211 037. Yang ketiga ada Mela Sofa Yuning Tias dengan NIM 2019 1211 047. Kali ini kita akan membahas tentang chapter 16 yang bertema Analyzing Operating Activities. Pertama, pengertian operasi. Kegiatan utama perusahaan secara reguler atau normal menghasilkan arus kas masuk utama disebut dengan pendapatan. Yang ketiga ada mengakibatkan arus kas keluar utama disebut dengan beban. Yang keempat ada arus kas masuk dan arus kas keluar menghasilkan laba atau rugi. Pengukuran laba itu ada laba ekonomi. Di antaranya, laba ekonomi biasanya merupakan arus kas ditambah perubahan nilai wajar aktiva. Terus ada laba mencakup baik komponen yang sudah direalisir atau arus kas maupun yang belum, atau laba atau rugi kepemilikan. Laba ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham. Laba ekonomi juga merupakan indikator dasar kinerja perusahaan mengukur dampak keuangan seluruh kejadian pada suatu periode secara komprehensif. Laba ekonomi mencakup baik komponen berulang maupun tak berulang. Yang terakhir, tidak terlalu bermanfaat untuk meramalkan potensi laba masa depan. Dalam laba permanen, sering disebut laba berkelanjutan atau laba yang dinormalkan, karena rata-rata laba stabil yang ditaksir dapat diperoleh sepanjang umur perusahaan. Secara sederhana, laba permanen diasumsikan tetap sepanjang periode. Laba permanen juga mencerminkan laba jangka panjang. Nah, laba permanen ini merupakan proporsi langsung dengan nilai perusahaan pada umumnya. Untuk perusahaan yang masih berlangsung, nilai perusahaan dapat dicerminkan dengan membagi laba permanen dengan biaya modal. Konsep laba-laba akuntansi. Yang pertama, laba akuntansi diukur berdasarkan konsep akuntansi akrual. Yang kedua, laba akuntansi mencakup laba ekonomi dan laba permanen. Yang ketiga, laba akuntansi bukan merupakan pengukuran laba secara langsung. Yang keempat, laba akuntansi mempunyai masalah pengukuran yang mengurangi kemampuannya mencerminkan realitas ekonomi. Dan yang terakhir, konsekuensinya adalah tugas analisis laporan keuangan adalah menyesuaikan laba akuntansi untuk mencerminkan konsep laba alternatif yang lebih baik. Selanjutnya, pengakuan pendapatan dan pengaitan atau matching. Tujuan utama akuntansi akrual adalah pengukuran laba. Dua proses utama dalam pengukuran laba adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Pengakuan pendapatan adalah titik awal pengukuran laba. Dua kondisi wajib untuk dapat diakui adalah bahwa pendapatan harus yang pertama telah atau dapat direalisasi, yang kedua telah dihasilkan. Ketika pendapatan telah diakui, biaya yang berhubungan dikaitkan dengan pendapatan atau pengakuan beban atau expanding matching untuk menghitung laba.
Next. Selanjutnya, laba akuntansi dan laba ekonomi. Secara konseptual, akuntansi akrual mengkonversi arus kas menjadi suatu pengukuran yang secara prinsip mendekati konsep laba ekonomi. Laba ekonomi yang pertama merupakan arus kas ditambah perubahan nilai wajar aktiva. Yang kedua, mencakup tidak hanya arus kas kini tetapi juga perubahan nilai sekarang arus kas masa depan. Laba akuntansi merupakan produk lingkup pelaporan keuangan yang melibatkan standar akuntansi, mekanisme, pengaturan, dan insentif manajer. Laba diatur oleh aturan akuntansi yang beberapa diantaranya memiliki arti ekonomis dan lainnya tidak. Next. Penyebab perbedaan laba ekonomi dan akuntansi. Yang pertama itu ada konsep laba alternatif. Laba pensiun menggunakan laba permanen, sementara laba efek menggunakan laba ekonomis. Selanjutnya ada biaya historis, yaitu mempengaruhi laporan laba rugi. Biaya penjualan terkini tidak tercermin pada laporan laba rugi. Yang kedua, keuntungan dan kerugian aktiva tetap belum direalisasi, tidak diakui. Selanjutnya ada basis transaksi. Kontrak pembelian tidak diakui pada laporan keuangan sebelum transaksi terjadi. Selanjutnya ada konservatisme dan yang terakhir ada manajemen laba. Selanjutnya, laba akuntansi terdiri dari laba permanen, adalah komponen laba yang diharapkan terjadi sepanjang waktu. Yang kedua ada komponen sementara. Itu adalah komponen laba akuntansi yang tidak diharapkan untuk terjadi berulang. Biasanya beberapa peristiwa yang terjadi satu kali. Itu komponen yang tidak relevan dengan nilai komponen yang tidak relevan dengan nilai tidak menjadi konten ekonomi. Padahal komponen versi akuntansi tidak berdampak pada nilai perusahaan. Pengukuran laba. Dua komponen utama dalam akuntansi laba yaitu ada yang pertama revenue atau gain, pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah arus kas masuk dari pendapatan atau arus masuk prospektif dari operasi. Yang kedua ada keuntungan. Keuntungan adalah arus kas masuk atau arus kas masuk dari dan kerugian. Beban adalah arus kas keluar yang terjadi keluar prospektif atau alokasi peristiwa lampau dari operasi perusahaan. Penurunan aset bersih perusahaan dari operasi perusahaan. Jadi laba itu ada operating service, non operating, dan recurring. Next, selanjutnya pengukuran laba alternatif dalam laporan laba rugi menampilkan yang pertama net income. Net income ini mengacu pada ukuran bottom line atas pendapatan. Yang kedua, comprehensive income mencerminkan hamper seluruh perubahan pada ekuitas yang tidak berasal dari aktivitas pemilik. Yang ketiga, continuing income merupakan suatu pengukur yang tidak mencakup pos luar biasa, dampak kumulatif perubahan akuntansi, dan dampak penghentian operasi. Dan yang terakhir ada core income, merupakan pengukuran yang mengeluarkan semua pos yang tidak berulang dapat dilaporkan dalam baris terpisah pada laporan keuangan.
laba operasi versus non-operasi. Jadi, laba operasi dan tidak operasi. Laba operasi ini adalah mengukur laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. 3 aspek yang terpenting dalam laba operasi. Yang pertama, laba operasi terkait hanya dengan laba yang berasal dari aktivitas operasi. Yang kedua, laba operasi terpusat pada laba perusahaan secara keseluruhan dan bukan hanya untuk pemegang ekuitas. Yang terakhir, laba operasi hanya terkait dengan aktivitas usaha yang masih berlangsung. Kalau laba non-operating income itu mencakup semua komponen laba bersih yang dikecualikan dari pendapatan operasional, berguna untuk memisahkan komponen non-operasional yang berkaitan dengan pembiayaan dan investasi. Perubahan akuntansi atau accounting principle change melibatkan perubahan dari satu prinsip ke prinsip yang lain. Disclosure includes itu yang pertama ada perubahan prinsip akuntansi, yang kedua perubahan estimasi akuntansi, yang ketiga perubahan entitas pelapor, yang keempat ada koreksi kesalahan. Jadi, accounting estimate change itu membutuhkan beberapa estimasi terhadap masa manfaat aset, biaya garansi, keuangan persediaan, dan asumsi pensiun piutang tidak tertagih. Selanjutnya, perubahan metode akuntansi. Pengertian perubahan metode akuntansi, salah satu tujuan penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan yang akan digunakan untuk membuat perbandingan dan menilai kemampuan suatu perusahaan. Untuk dapat memenuhi tujuan di atas, laporan-laporan keuangan harus dapat diperbandingkan. Perubahan prinsip akuntansi adalah penggunaan suatu prinsip akuntansi yang lazim yang berbeda dengan prinsip akuntansi yang lazim yang digunakan dalam periode sebelumnya. Istilah prinsip akuntansi di sini mencakup juga metode-metode yang digunakan. Perubahan dalam prinsip akuntansi ini dapat terjadi karena perusahaan mempunyai beberapa alternatif metode untuk penerapan suatu prinsip. Next. Selanjutnya, konsistensi dalam penggunaan metode antar periode akan meningkatkan manfaat statement keuangan. Perusahaan dapat mengganti metode akuntansi kalau memang metode baru lebih baik dan efektif untuk melaporkan kejadian yang masih akan tetap berlangsung di masa datang. Tentu saja perusahaan harus memberi justifikasi yang kuat akan manfaat metode baru. IASB telah menetapkan kerangka kerja pelaporan yang mencakup 3 jenis perubahan akuntansi, yaitu yang A. Perubahan prinsip akuntansi, perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Sebagai contoh, perubahan metode penilaian persediaan dari LIFO menjadi biaya rata-rata. Yang B. Perubahan estimasi akuntansi, perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau diperolehnya pengalaman tambahan. Contohnya itu adalah perubahan estimasi umur manfaat aktiva yang dapat disusutkan.
Yang C itu perubahan entitas pelaporan, perubahan dari pelaporan sebagai satu jenis entitas ke entitas lainnya. Sebagai contoh, perubahan anak perusahaan spesifik dalam satu kelompok perusahaan di mana laporan keuangan dikonsolidasi disusun. Kategori keempat membutuhkan perubahan akuntansi, walaupun hal ini tidak diklasifikasikan sebagai perubahan akuntansi. Yang D itu kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan matematis. Kesalahan penerapan prinsip akuntansi atau kelalaian atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan disusun. Contohnya yaitu adalah penerapan metode persediaan eceran yang tidak tepat dalam menentukan persediaan akhir. Selanjutnya, kita akan membahas tugas dan jawabannya. Yang pertama ada exercise 52. Soalnya, lihat tampilan 5.5 untuk menjawab pertanyaan berikut tentang investasi. Microsoft Corporation yang A, Microsoft melaporkan keuntungan yang belum direalisasi dan kerugian yang belum direalisasi pada sekuritas. Dengan demikian, basis biaya investasi adalah mark to market. Jenis akun apa yang bertambah atau berkurang sebagai akibatnya, atau akun aset, akun liabilitas, akun keuntungan lainnya, akun las lainnya, atau akun ekuitas. Yang B, jika investasi Microsoft adalah sekuritas perdagangan, jenis akun apa yang akan dinaikkan atau diturunkan ketika akun investasi ditandai ke pasar. Yang C, mengingat bahwa Microsoft menetapkan portofolio sekuritasnya sebagai tersedia untuk penjualan jauh, kemungkinan apa yang ada bagi perusahaan untuk mengelola pendapatan menggunakan investasinya. Jawabannya yang A, ketika sekuritas yang tersedia untuk dijual ditandai ke pasar, akun aset disesuaikan dengan pasar atau baik ke atas atau ke bawah, dan akun ekuitas dinaikkan ketika markup atau diturunkan saat markdown. Yang B, jika investasi yang ditandai ke pasar adalah sekuritas perdagangan dan bukan sekuritas yang tersedia dijual, maka akun aset disesuaikan dengan pasar. Selain itu, akun untung atau rugi yang mengalir melalui pendapatan juga akan dimasukkan untuk mencerminkan perubahan nilai pasar dan ekuitas berubah sesuai ketika pendapatan ditutup untuk itu. Yang C, meskipun dalam akuntansi tersedia untuk dijual, keuntungan yang belum direalisasi tidak dicatat, keuntungan yang direalisasi tercermin dalam pendapatan yang dilaporkan. Oleh karena itu, Microsoft dapat menjual sekuritas dengan keuntungan yang belum direalisasi dan meningkatkan pendapatan yang dilaporkan. Problem 5.2. Dikutip di sini adalah 4 kasus yang tidak terkait yang melibatkan sekuritas ekuitas yang dapat dipasarkan. Yang pertama, sebagian sekuritas ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak lancar dengan nilai pasar agregat yang melebihi biaya termasuk satu sekuritas tertentu, yang nilai pasarnya menurun hingga kurang dari setengah dari biaya aslinya. Yang kedua, neraca suatu perusahaan tidak mengklasifikasikan aset dan kewajiban sebagai lancar dan tidak lancar. Sekuritas ekuitas yang tersedia untuk dijual di Portugal mencakup sekuritas yang biasanya dianggap lancar, yang memiliki biaya bersih lebih dari nilai pasar 2.000 US dollar. Sisa portofolio memiliki nilai pasar bersih melebihi biaya 5.000 dolar.
Yang pertanyaan ketiga, efek ekuitas yang tersedia untuk dijual, yang nilai pasarnya saat ini lebih kecil dari biaya perolehan klasifikasikan sebagai tidak lancar akan tetapi direklasifikasikan menjadi lancar. Yang keempat, portofolio efek ekuitas yang dapat diperjualbelikan dari suatu perusahaan saat ini terdiri dari saham biasa dari satu perusahaan. Pada akhir tahun sebelumnya, nilai pasar sekuritas adalah 50% dari cetakan asli, dan efek ini tercermin dengan baik dalam akun penyesuaian penilaian. Namun, pada akhir tahun ini, nilai pasar sekuritas telah meningkat menjadi 2 kali lipat biaya awal. Keamanan tersebut masih dianggap tidak lancar di akhir tahun. Diperlukan untuk setiap kasus, jelaskan bagaimana informasi yang diberikan mempengaruhi klasifikasi, nilai tercatat, dan pendapatan yang dilaporkan untuk sekuritas investasi perusahaan tersebut. Jawabannya, yang pertama, poin pertama, karena nilai pasar agregat portofolio melebihi biayanya. Tidak ada penurunan nilai sekuritas. Individu yang nilai pasarnya turun hingga kurang dari setengah biayanya. Ekuitas pemegang saham juga akan ditingkatkan atau diturunkan sejauh kelebihan pasar atas biaya yang telah meningkat atau menurun. Selama periode tersebut, tidak ada pengaruh terhadap laporan laba rugi. Poin kedua, situasi ini mirip dengan yang pertama, seperti di atas. Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa perusahaan tersebut tidak menggunakan format neraca rahasia. Dalam hal ini, analis harus yakin untuk meninjau catatan pengungkapan mengenai klasifikasi investasi jika tidak disediakan di muka neraca. Yang poin ketiga, ini bukan reklasifikasi antar kategori, karena efek tetap dalam kategori tersedia untuk dijual. Namun, analisis harus mencatat bahwa manajemen sedang mempertimbangkan penjualan dalam waktu dekat. Poin keempat, peningkatan nilai wajar sekuritas harus dikreditkan ke ekuitas pemegang saham, karena keamanan diklasifikasikan sebagai tidak lancar. Itu tidak bisa menjadi keamanan dalam perdagangan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.